Selamat datang di Pagar Gaib. Tempat di mana kisah mistis dan rahasia dunia tak kasat mata terungkap. Jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, tulis komentar versimu dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan kisah horor selanjutnya. Karena, di balik dunia nyata, ada yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Suara Dewi Persik tak lagi sekuat dulu. Sejak 3 bulan terakhir, ia kerap mengalami gangguan suara saat tampil. Wartawan mulai menggonggong, menyebutnya senja penyanyi dangdut. Malam itu, Dewi duduk sendiri di dalam studio musiknya di Jakarta, menatap kosong ke arah mikrofone yang tak lagi bersahabat. "Mbak, kamu kenapa?" tanya Yasmin, asisten pribadinya yang juga sahabat lama. "Aku mimpi aneh lagi, Min, seperti ada yang bisikan sesuatu tiap malam. Tapi aku nggak bisa dengar jelas." Yasmin menghela napas. "Mbak Dewi, kamu kecapean. Kita bisa cari dokter atau istirahat keluar kota sebentar." Dewi tak menjawab. Ia hanya menatap batik tua yang tiba-tiba ditemukan di rak studionya, seolah ada yang meletakkannya diam-diam. Batik itu rupanya berasal dari masa kecil Dewi di Banyuwangi. Ada tulisan samar bertinta hitam, "Srandil adalah kunci." Ingatan masa kecil mengambang di kepalanya. Ibunya dulu pernah menyebut Gunung Srandil sebagai tempat keramat. Tempat yang bisa mengangkat orang ke puncak, atau menjerumuskannya ke dalam jurang tak terlihat. Sehari setelahnya, Dewi bertemu seorang wanita tua misterius di pinggir jalan. Wanita itu menyentuh batik yang dibawa Dewi dan berbisik, "Kamu dipanggil, Enduk. Tapi hati-hati. Jalan yang terang bisa menyesatkan." Dewi pun memutuskan untuk pergi ke Cilacap. Yasmin menentang keras, tapi akhirnya ikut juga. Ia tak ingin membiarkan sahabatnya masuk ke dunia yang tak dipahaminya sendiri. Mereka tiba di kaki Gunung Srandil saat matahari baru turun. Penduduk desa menyambut dengan wajah tertutup. Tak ada yang bersedia membantu. Seorang ibu tua akhirnya mendekati mereka diam-diam. "Kalau niatmu mencari yang gaib, pergilah ke timur gunung. Cari rumah yang dikelilingi pagar dari batu hitam. Di sanalah Ki Raksa tinggal. Tapi ingat, jangan masuk saat matahari naik. Masuklah saat cahaya terakhir menghilang." Rumah Ki Raksa memang berbeda. Batu hitamnya mengilat meski tidak terkena cahaya. Ki Raksa adalah pria tua dengan sorot mata yang menembus. "Aku tahu kamu akan datang, Dewi Persik. Tapi kau belum siap membuka pintu itu." "Aku siap. Aku rela lakukan apa saja agar bisa kembali ke atas panggung, Ki." Ki Raksa menatap dalam. "Baik. Tapi semua ada harganya. Dan harga yang akan kau bayar, tidak bisa kau cabut kembali." Ritual dilakukan tengah malam. Hanya ada Dewi, Ki Raksa, dan sesajen. Yasmin menonton dari jauh dengan hati berdebar. Api dari dupa membentuk wajah-wajah. Dewi mendadak berbicara dalam bahasa yang bukan miliknya. Matanya terbalik. Ia berteriak, lalu tertawa. Dan sesaat setelahnya, "Tenang. Mereka menerimamu," kata Ki Raksa pelan. "Mulai sekarang, jalanmu telah berubah." Dalam waktu seminggu setelah pulang ke Jakarta, Dewi mulai kebanjiran tawaran kerja. Suaranya kembali merdu, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi, malam-malamnya selalu terganggu. Ia mimpi berjalan di panggung yang dipenuhi wajah-wajah tanpa mata. "Min, aku kayak denger bisikan mereka tiap malam. Tapi mereka cuma bilang satu hal. Bayarannya belum selesai." Yasmin mulai menyelidiki Gunung Srandil dan menemukan kisah lama tentang para selebriti, pejabat, dan orang kaya yang pernah ke sana. Semuanya mendapatkan kejayaan, tapi kehilangan hal yang paling mereka cintai. Ia kembali ke Ki Raksa, memohon agar perjanjian Dewi dibatalkan. Tak bisa. Gerbang itu dibuka dari dalam. Hanya dia yang bisa menutupnya. Tapi, jika terlalu lama, gerbang akan menghisap jiwanya sepenuhnya. Satu persatu orang terdekat Dewi menghilang.
Manajernya tewas dalam kecelakaan. Keponakannya koma tanpa sebab. Rekan duetnya hilang saat perjalanan ke studio. Dewi mulai tertekan. Tapi semakin besar tekanan itu, semakin banyak yang mengundangnya tampil. Namanya kembali melambung. Tapi ia makin terisolasi. Aku takut. Min. Aku nggak tahu harus gimana. Yasmin kembali ke Serandil untuk terakhir kalinya. Ia berteriak di depan rumah Ki Raksa, menuntut penjelasan. Dia membuka gerbangnya sendiri. Kau tak bisa menutupnya untuk dia, kata Ki Raksa. Tapi jika kau masuk, kau mungkin bisa membawanya pulang. Dengan satu syarat, tukar tempat. Di malam konser Akbar Jakarta, Dewi tampil megah di atas panggung. Tapi saat lampu menyala, ia melihat seluruh penonton berubah menjadi bayangan berjubah hitam. Ia mencoba bernyanyi, tapi suaranya justru berubah menjadi jeritan. Para bayangan itu mendekat, mengangkat tangan. Yasmin berlari ke atas panggung, memeluk Dewi, dan dalam sekejap, Dewi terbangun. Di rumah Ki Raksa. Tapi kini hanya Yasmin yang ada di panggung. Matanya kosong. Ki Raksa duduk di depan rumah. Satu pulang, satu tinggal. Keseimbangan dijaga.